Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sebutan bola menjadi para ahli ulama perjukan, sebutan bola menjadi bahasa Indonesia ya? Campur-campur. Yang saya hormati penasehat dan ketua takmir serta pengurus takmir Masjid Al-Amin Perumahan Kalimo, serta jamaah muslimin muslimat dan jamaah yang dari luar, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik nikmat kesehatan, kesempatan, serta sehingga kita dapat berkumpul dalam tempat yang mulia ini setelah melaksanakan kewajiban sholat subuh dan diteruskan dengan zikir serta diteruskan dengan pengajian. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada subuh ini mendapat ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat salamullah mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneruskan kitab Mawsu'ah Hukukul Islami sampai kepada haqquz zauja ala zaujiha. Hak seorang istri kepada suaminya. Dalam kalimat lain, kewajiban suami kepada istrinya. Ini bagi bapak yang sudah beristri atau ibu yang sudah bersuami atau yang akan beristri atau yang ingin menambah istri lagi. Allah. Jadi ada beberapa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, sehingga kenapa? Karena terkadang permasalahan dalam rumah tangga ini ada salah satu hak dan kewajiban, baik hak istri, kewajiban suami, atau kewajiban istri dan hak suami yang tidak ditunaikan, sehingga terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Salah satunya, muslimin muslimat yang saya hormati, corak cek dahona kalau jamaah dari mana itu jamaah? Maluku Utara. Maluku Utara. Ternate. Oh, yang kemarin di masjid Jadi ada beberapa hak yang perlu dipenuhi oleh seorang suami. Nanti kalau ada waktu, nanti insya Allah hak suami kepada istri atau kewajiban istri kepada suami. Jadi ini ada hak suami kepada istri dan ada hak istri kepada suami. Kita ambil pertama adalah hak istri kepada suami atau kewajiban istri kepada suami. Al-haqqul awal, hak yang pertama atau kewajiban yang pertama suami kepada istri adalah al-mahru, mahar. Setiap orang yang akan menikah, sama laki-laki yang akan menikah, kewajiban yang pertama yang harus diberikan kepada seorang istri adalah mahar. Mahar boleh kontan, boleh nyicil. Cuman kalau nyicil terlalu, masa hari ini masih nyicil. Kecuali memang maharnya terlalu mahal.
Misal maharnya ingin naik haji, misalnya itu kan harus nyicil, store sedikit-sedikit, atau mau umroh, itu di store sedikit. Tapi biasanya kontan kebanyakan. Bapak Ibu yang saya hormati, muslimin muslimat jamaah Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4? Nah, dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atun nisaa shadaqatihinna nihla. Wa atu dan berikanlah oleh kalian semua wahai laki-laki an-nisaa kepada perempuan atau kepada istri. Shadaqatihinna mas kawin mereka nihla sebagai pemberian. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua kaum laki-laki yang akan menikah memberikan mas kawin kepada seorang perempuan yang akan dinikahi. Nihlah sebagai pemberian perempuan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mas kawin ini merupakan hak seorang perempuan. Artinya hak penuh seorang perempuan. Maksudnya laki-laki tidak boleh mengambil, dalam istilahnya Madura, ngampong boleh. Jadi tidak boleh mengambil lagi. Misalnya memberikan mas kawin 100 juta, 10 juta. Itu tadi saya memberikan 10 juta, bagaimana sekarang kan sudah kawin, bagaimana yang 5 jutanya saya ambil lagi? Tidak boleh. Itu hak seorang perempuan. Kecuali istrinya merelakan, bukan diminta, merelakan. Mungkin istrinya berkata, mas, karena sampean saya lihat masih ya agak melarat, ini saya kasih lagi. Tidak apa-apa, tapi jangan diminta. Atau berupa barang, misalnya yang biasa ini mas kawin berupa seperangkat alat sholat, bukan alat sekolah, alat sholat. Jadi suruh sekolah lagi, seperangkat alat sholat. Misalnya ada sajadah, ada Al-Quran. Ketika seorang suami ingin mempergunakan Al-Quran, meminjam Al-Quran atau sajadah, ini harus izin kepada istrinya, karena hak itu adalah hak penuh seorang istri. Tiba-tiba sajadahnya dipakai tanpa izinnya boleh, karena hak seorang istri. Selanjutnya ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulun, setiap laki-laki tazawwaja imra'atan, yang kawin atau yang menikahi seorang perempuan, ala maqallin minal mahri, sedikit dia menyerahkan mahar, au kasurin atau banyak, baik menyerahkan maharnya sedikit atau banyak, karena mahar ini tidak ada batasan. Boleh sedikit, boleh banyak, tergantung kesepakatan, tergantung permintaan dari seorang istri. Walaysa fi nafsihi an yu'addi ilaiha, tetapi dalam hatinya dia bermaksud tidak ingin menyerahkan. Tidak ingin menyerahkan. Diucapkan maharnya tapi tidak ada. Di hatinya memang tidak ingin menyerahkan. Haqqaha, kewajibannya kepada seorang perempuan, khada'aha famata walam yu'addi ilaiha. Dia bermaksud menipu. Kemudian seorang laki-laki itu meninggal tanpa dalam keadaan membayar mahar. Laqiyallaha yaumal qiyamati wa huwa zanin. Maka nanti di hari kiamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka laki-laki itu dihitung seorang pezina. Naudzubillah. Karena maharnya tidak dibiarkan, walaupun diucapkan misalnya dia tidak menyicil, apalagi dia tidak membayar dan sebagainya, maka dia memang bermaksud tidak akan membayar, menipu seorang perempuan. Maka laki-laki itu dikatakan zanin, seorang pezina. Alhamdulillah. Wa ayyuma rajulun istadana dainan, dan jika ada seorang laki-laki yang berhutang, wa huwa la yuridu ayu addi ilaihi haqqahu, dan dia orang yang berhutang itu dalam hatinya
bermaksud memang tidak ingin mengembalikan hutangnya. Padahal mampu misalnya, tapi dia memang menipu, tidak akan mengembalikan hutangnya kepada orang yang dihutangi. Hatta hada malihi laki Allah wa huwa sarik. Maka ketika dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala nanti, maka dia dikatakan seorang pencuri. Padahal mampu untuk membayar hutangnya, tapi dia tidak mau membayar hutangnya. Maka dikatakan oleh hadis ini oleh Rasulullah SAW, ketika berjumpa kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia dikatakan seorang pencuri. Begitu juga seorang laki-laki yang tidak menyerahkan maharnya, padahal dia sudah mengucapkan mahar itu, berjanji dan merupakan kewajiban, maka dia nanti laki-lakinya itu dikatakan seorang pezina. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jadi mahar itu dan dikatakan tadi tidak ada batasan paling sedikit dan tidak ada batasan paling banyak. Tidak ada. Mahar harus 10 juta, tidak bisa. Mahar mungkin 50.000 juga tidak. Artinya tidak dibatasi. Tergantung permintaan seorang perempuan, tergantung kesepakatan dan permintaan calon istrinya itu. Apa saja yang penting an-nusus syar'i ja'alat al-mahru min kulli shay'in lahu qadrun wa qimah. Tetapi nas syariat, artinya syariat menjadikan mahar itu adalah yang punya kadar, wa qimah, dan punya nilai. Terserah apa yang penting punya nilai. Bahkan itu ayyakuna malan bal yajuzu ayyakuna manfaatan. Bahkan boleh mahar itu berupa harta atau sesuatu yang bermanfaat bagi istrinya. Walaupun tidak harta. Contoh, misalnya an Amir bin Rabi'ah anna imra'atan min bani Fazarah tazawwajat ala na'laini. Diriwayatkan oleh Amir bin Rabi'ah ini, sesungguhnya ada seorang perempuan dari Bani Fazarah, dia kawin, mas kawinnya apa? Ala na'laini, hanya sepasang sandal. Sandal, bukan uang berapa sepasang sandal. Nah, tapi sekarang misalnya saya minta sandal juga, tapi sandalnya yang harganya 500 juta. Oh jangan. Apa sandalnya dari emas misalnya. Artinya ini menunjukkan walaupun kadarnya tidak seberapa, harganya tidak seberapa, tapi ada manfaat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, araditi an nafsiki wa maliki binalaini. Ditanya oleh Rasulullah setelah mas kawinnya itu berupa sandal, ditanya, wahai perempuan, araditi, apakah engkau rela an nafsiki, dirimu, wa maliki, dan hartamu, binalaini, hanya dengan sepasang sandal? Rela mas kawinnya hanya dengan sepasang sandal? Faqala na'am fa'ajazahu. Faqalat, maka menjawab perempuan itu, na'am, ya wahai Rasulullah, saya rela. Fa'ajazahu, maka Rasulullah membolehkan, silahkan. Itu dulu memang laki-lakinya memang mungkin tidak punya, orang yang kebetulan miskin, tapi sekarang masak sandal. Wa an Anas bin Malik, dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anna Aba Talha, sesungguhnya Aba Talha al-Ansari radhiyallahu an khataba Ummu Sulaim, khataba, melamar Abu Talha Ummu Sulaim kepada Ummu Sulaim. Ada seorang namanya Abu Talha ini melamar Ummu Sulaim. Faqalat, maka berkata Ummu Sulaim, wallahi, demi Allah, ma mislaka yurat, tidak ada seorang seperti engkau Abu Talha yang akan ditolak. Ketika Abu Talha ini melamar Ummu Sulaim, Ummu Sulaim berkata, tidak ada seorang pun yang bisa menolak engkau wahai Abu Talha. Karena Abu Talha ini terkenal memang tampan dan kaya. Tidak akan ada seorang perempuan yang akan menolak. Walakinnaka kafirun, tetapi engkau kafir, kata Ummu Sulaim. Wa ana muslimah,
sedangkan saya seorang muslimah, beda agama. Wala yahillu li an atazawwajaka, saya tidak halal, saya tidak boleh kawin dengan engkau. Karena seorang kafir ini tidak boleh mengawini seorang perempuan yang muslimah. Walaupun dia seorang kafir yang tampan, pandai, kaya, punya kedudukan dan sebagainya, jika laki-lakinya kafir, perempuannya muslimah, dalam Islam tidak diperbolehkan. Seperti yang disampaikan oleh Ummu Sulaim, engkau seorang yang tampan tidak mungkin ditolak oleh seorang perempuan. Engkau seorang kaya, tetapi sayang engkau adalah seorang yang kafir, sedangkan saya adalah orang yang muslimah. Fa in tasallama, jika engkau masuk Islam, fadzalika mahri, maka itu adalah maharku. Saya tidak minta yang lain, kata Ummu Sulaim. Hanya saya minta engkau masuk Islam. Ini kan bukan berupa barang. Bukan barang, bukan uang, tapi apa? Hanya masuk Islam. Masuk Islam. Wala as'aluka ghairahu, dan saya tidak akan minta selain itu. Maharnya hanya masuk Islam. Silakan engkau dulu masuk Islam, baru saya akan menerima pinangan dari engkau. Jadi terserah. Artinya terserah, tidak harus berupa barang atau harta. Fakana dzalika mahran, fakana, maka ada dzalika, hal itu, hal tersebut, masuk Islamnya Abu Talha ini adalah maharnya Ummu Sulaim. Maharnya Ummu Sulaim. Bahkan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ini cerita yang disampaikan oleh sahabat Suhail bin Sa'ad radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'atu imra'atun, datang kepada Nabi imra'atun, seorang perempuan. Ketika Nabi sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat, tiba-tiba datang seorang perempuan. Faqalat, maka berkata seorang perempuan itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni wahabtu nafsi laka, saya akan menyerahkan diri saya, menghadiahkan, menghibahkan diri saya kepada engkau ya Rasulullah. Faqamat qiyaman tawilan, maka perempuan itu berdiri lama sambil berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya menyerahkan diri saya, artinya untuk dikawin oleh Rasulullah. Dikawin oleh Rasulullah. Perempuan itu lama berdiri. Rasulullah tidak menjawab. Faqama rajul, maka berdiri seorang laki-laki, seorang sahabat berdiri. Faqala ya Rasulullah, seorang sahabat itu berkata, wahai Rasulullah, zawwajniha, kawinkan aku dengan dia. Karena melihat Rasulullah diam, artinya ya mungkin tidak berminat kepada perempuan itu, maka seorang laki-laki dari seorang sahabat berdiri, wahai Rasulullah, jika engkau tidak berminat, maka kawinkan saya dengan dia. Kata seorang sahabat, illam yakun lahu biha haja, jika engkau tidak berniat, tidak butuh kepada perempuan itu, tidak berniat, tidak, artinya tidak mau kawin dengan perempuan itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hal indaka min syai'in tasaddaqaha iyyahu, apakah engkau punya sesuatu yang bisa dijadikan mahar? Kata Rasulullah. Faqala ma indi illa izari hada, faqala, maka menjawab seorang laki-laki itu, sahabat, ma indi illa izari hada, saya tidak mempunyai sesuatu kecuali sarung saya ini, kain saya ini. Tidak punya sesuatu wahai Rasulullah. Ta'andi oleh. Tidak punya lagi. Hanya selain sarung. Punya sarung tapi berani untuk kawin. Apalagi sekarang punya mobil, punya sepeda motor, punya anak. Masa kawin? Tidak kawin. Atau kaya dan sebagainya, hanya istrinya satu. Bisa. Oh, ibu-ibu tak nerima itu contoh dari apa ya? Jadi undang lagi. Maksudnya seorang laki-laki ini berani, memang dia mau kawin, tapi beliau seorang yang yakin hanya punya sarung saja, punya sarung saja. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, in a'taitaha, jika engkau memberikan sarung itu kepada perempuan, jalasat bila izar, maka engkau akan tidak punya sarung lagi. Engkau dulu tanpa sarung, nanti boleh telanjang kamu ini. Mau kawin hanya punya sarung. Jika diberikan sarungnya, tak sarung.
Tak bisa. Telanjang, kan. Faltamis syai'an, maka carilah sesuatu yang lain. Cari lagi, mungkin ada sesuatu di rumah engkau. Faqala ma ajid syai'an ya Rasulullah, saya tidak punya sesuatu, saya tidak mendapatkan sesuatu. Ada boleh ya Rasulullah, tidak ada lagi, hanya selain syarat saya ini. Katakan, akabina melerang. Faqala iltamis walau khatiman min hadidin, carilah kata Rasulullah walau apa? Cincin dari besi. Cari. Faltamis falam yajid syai'an. Faltamis, maka laki-laki itu mencari, falam yajid syai'an, tidak mendapati sesuatu pun. Tidak ada ya Rasulullah. Saya tidak punya walaupun cincin dari besi. Sarankan dulu. Keterlaluan. Tidak punya apapun. Faqala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala maka berkata, menjawab lahu kepada seorang laki-laki itu, kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka minal Qur'an, hal ma'aka minal Qur'an syai', apakah engkau punya Al-Qur'an? Artinya punya hafalan Al-Qur'an atau engkau bisa mengajarkan Al-Qur'an. Dalam hal ini dikatakan engkau punya hafalan berapa Al-Qur'an, berapa surat, kata Rasulullah. Faqala na'am, faqala maka menjawab sahabat tersebut, na'am, iya wahai Rasulullah, suratu kada wa suratu kada, saya hafal surat ini dan surat ini. Liswarin yusammiha, maka sahabat itu menyebutkan nama-nama surat. Hanya hafal beberapa surat, tidak punya harta dan sebagainya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad zawwajtukuma bima ma'aka minal Qur'an. Saya akan mengawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mas kawin Al-Qur'an. Artinya dengan mengajarkan Al-Qur'an, atau bahkan Al-Qur'an hanya diperdengarkan. Kan ada sekarang terkadang mas kawinnya selain mas kawinnya seperangkat alat sholat dan juga baca Al-Qur'an surat Al-Muzammil. Itu boleh. Kamu mengajari Al-Quran apalagi? Artinya apa? Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih oleh Bukhari Muslim. Maksudnya tidak harus berupa barang, tidak harus berupa uang. Boleh mas kawinnya mengajarkan Al-Quran kalau perempuannya mau. Wah, masa beda Al-Quran? Sekarang kan. Ini tentang beberapa mas kawin yang diperbolehkan dalam Islam. Maka bahkan para ulama itu karahiyatul mughala fil mahri. Ini dimakruhkan ketika meminta mahar yang sangat banyak. Makruh hukumnya. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan terlalu mahal menarget mahar. Kenapa? Karena tidak di Arab itu biasanya maharnya mahal, harus menjadikan rumah yang bagus, mahalnya berapa ribu pon misalnya, atau jenis kalau di Mesir, dan mungkin berapa rial, sehingga apa? Banyak laki-laki yang tidak sanggup kawin. Ketika banyak seorang pemuda yang tidak sanggup kawin karena mahalnya terlalu mahal, maka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, zina dan sebagainya. Maka Islam memakruhkan meminta mahar yang sangat banyak. Rempok, artinya musyawarah. Apa biasanya maharnya? Kalau di Madura biasanya kan apa? Seperangkat alat sholat. Takutnya seperangkat alat sholat dan masjid-masjidnya, musola-musolanya, kejadian ya. Hanya perangkat alat sholat, ternyata ada bentuknya. Ini tentang mahar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada hal-hal yang mau disampaikan sebelum diteruskan kepada hak yang kedua tentang mahar. Mungkin ada yang bertanya atau mungkin ada yang mau menambah. Jamaah dari luar dipersilakan. Mungkin ada yang mau nambah tentang kewajiban seorang suami kepada istrinya. Yang pertama adalah tentang masalah mahar. Ada yang disampaikan? Sudah Ya, sering terjadi di kampung. Ini mobil rata-rata. Kalau jadi di kampung itu ada di
ada seperti kebiasaan sebagian seperti istilahnya apa ya, aja itu nyari tapi itu memang dibolehkan atau bagaimana jadi kalau kita tidak bisa dilaksanakan maka kita Ya. Ada pertanyaan, kebiasaan di kampung ini apa? Tajdidun nikah, memperbaharui nikah. Biasanya di Madura, mungkin di Sulawesi mungkin tidak ada, tapi di Madura ada adat tajdidun nikah. Itu orangnya sudah nikah, tapi beberapa tahun tajdidun nikah, pergi kepada seorang kiai atau tokoh masyarakat, ulama, saya ingin memperbaharui nikah. Itu biasanya terlaksana. Ya seperti biasa, ada saksi, ada 2 orang saksi, ada pengantin perempuan, ada mahar, dan seperti orang nikah biasa. Tapi beliau sudah nikah, tak hanya tajdidun nikah. Selama ini saya tidak mendapatkan hadis tentang tajdidun nikah. Hanya sebagian ulama mengkias kepada tajdidul wudu. Kalau wudu, orang yang punya wudu bisa diperbaharui, kenapa nikah tidak? Mungkin dalam kesehariannya ada percekcokan, ada apa dan sebagainya, ada kata-kata terlontar yang tidak sengaja, yang itu menyebabkan cerai misalnya, hanya tidak terasa. Maka untuk hati-hati, saudarakan, tajdidun nikah. Sekali lagi, saya tidak mendapatkan, mungkin ada, tapi saya belum mendapatkan tentang hadis tajdidun nikah. Sebagian ulama mengkias kepada tajdidul wudu, boleh tajdidul wudu, jadidu. Jadi adat-adat itu saya sendiri belum pernah melaksanakan. Kalau misalnya ada yang mau melaksanakan, mungkin bisa ditanya kepada penghulunya, kepada pak kiainya yang akan mengawinkan lagi. Mungkin bisa. Itu yang saya tahu. Dan dari jamaah yang menambah tentang tajdidul nikah. Kalau di Sulawesi ada? Tidak ada. Tidak ada ya. Sekali nikah selesai. Kalau di Madura itu ada. mungkin ada bihar, kadang-kadang orang tidak tahu ada. Iya. Makanya itu untuk kehati-hatian, mungkin terjadi dihar dan sebagainya. Walaupun sebenarnya dihar itu tidak harus nikah, tapi membayar kafarat. Tentang tajdidun nikah. Mungkin ada lagi atau ada yang mau membantu menjawab, mungkin jamaah-jamaah silakan. Tidak ada, lanjut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang sebelum yang kedua, seorang perempuan yang meminta mahar yang sedikit, apa kata Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aisaruhunna mahron aksaruhunna barakatan. Jadi ketika maharnya itu mudah, sedikit, gampang dan sebagainya, aksaruhunna barakatan, maka seorang perempuan itu akan banyak barokahnya. Kadang orang tertekan dengan masalah mahar. Tidak dibayar kewajiban, mau dibayar maharnya tinggi, akhirnya gimana? Tertekan. Jadi yang baik itu mahar sesuai dengan adat kebiasaan. Kalau di Madura apa, di Sumeneb apa, misalnya sesuai dengan adat kebiasaan. Jangan terlalu banyak. Selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi haqqus sani, kewajiban yang kedua an-nafaqatu. Kewajiban yang kedua, haknya seorang istri atau kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah an-nafaqatu. Nafaqah. Nafaqah yang dimaksud dengan nafaqah itu adalah yang pertama adalah minat ta'am. Jelas, istrinya dikasih makan. Bukan hanya suaminya saja makan, istrinya nggak makan. Suaminya gemuk, bininya kurus. Itu yang dimaksud LGBT. Laki gemuk, bini tipis. Bini tipis, lakinya yang makan. LGBT. Ini kata. Ada terkadang banyak kan seorang suami sekarang makan di luar, istrinya nggak dibawakan, diajak
temannya selamatan gini-gini. Istrinya makannya di rumah kangkung saja, dia tahu ya. Suaminya makannya enak-enak. Ya sekali-kali istrinya dibawa ke rumah makan, bukan rumah tahanan, rumah makan. Ya. Jangan. Yang selanjutnya yang termasuk nafkah ini adalah maskan, tempat tinggal. Sebenarnya tempat tinggal itu adalah kewajiban suami menyediakan tempat tinggal. Hanya di Madura suami ikut istri biasanya. Jadi istri yang menyediakan tempat tinggal. Sibuk. Makanya jadi seorang ayah, bapak, orang tua yang punya anak perempuan ini sudah terpikir gimana caranya bangun rumah. Karena seorang laki-laki ikut kepada perempuan. Nah, apa adat tergantung kepada musyawarah. Dalam Islam bukan dosa nanti laki-laki ikut kepada suami ikut kepada istri, tidak dosa. Tapi biasanya kaprahnya dalam Islam itu seorang perempuan ikut kepada suaminya. Apa ini keuntungan ketika terjadi misalnya mudah-mudahan tidak terjadi, ketika terjadi perceraian. Seorang istri itu tidak boleh keluar rumah karena dia dari masa iddah, tidak boleh berhias, tidak keluar rumah. Ini kalau ada di rumah suaminya. Jadi tetap ada di dalam rumah suaminya. Tetapi ketika suami ikut istrinya dan cerai, langsung boleh. Langsung pulang. Jangankan hanya orangnya pulang. Kadang istilah Madura benar kalau boleh. Sesuatu yang dulu dibawa ketika hendak kawin, misalnya tempat tidur, lemari, kursi, ini diambil lagi, diangkut. Kenapa? Karena suami ikut kepada istri. Boyongan. Untuk sarong lemah, yo mertua. Dia mertua. Ini karena maka walaupun bukan rumah sendiri, entah kontrak, nyewa dan sebagainya, numpang dan sebagainya, ini adalah kewajiban seorang laki-laki untuk memenuhi tempat tinggal. Ya, tentunya tempat tinggal yang layak. Misalnya tidak punya tempat tinggal, mau tinggal di mana? Tidak apa-apa di bawah jembatan, ya jangan. Jogabin, tadi Roma. Ya. Wal khidmah dan melayani. Melayani merupakan nafkah. Melayani wadawa dan memberikan obat jika istrinya sakit. Ini kewajiban seorang suami. Istrinya mau ke dokter ditinggal, tidak diantar dan sebagainya. Akhirnya istrinya berangkat sendiri, terjadi apa yang terjadi. Khidmah, melayani. Karena sebenarnya semua ini adalah kewajiban suami. Contoh misalnya mencuci pakaian, kewajiban siapa? Suami. Mencuci pakaian. Masak, kewajiban siapa? Suami. Masak, menyapu dan sebagainya. Istri apa? Ada dudung-dudungan gerak, tidur-tiduran. Hanya saja kewajiban seorang istri taat kepada suami. Misalnya mau menyapu, suami sudah tidak sempat mau berangkat kerja, Dek, tolong disapu rumahnya. Apa kata istrinya? Baik, karena dia harus taat. Suaminya tidak sempat memasak makanan, karena dia harus berangkat kerja dan sebagainya. Dek, tolong masakkan makanan. Apa kata istrinya? Iya Pak, iya Mas. Wajib. Ya akhirnya diambil alih oleh istrinya semua karena wajib. Iya. Kerjasama yang baik. Bahkan mengasuh seorang anak ini kan kewajiban seorang suami. Menggendong anak, kecuali menyusui karena suami tak bisa menyusui. Menggendong istrinya seandainya minta ongkos setiap hari karena mengasuh anaknya, ongkosnya 50.000 misalnya, itu tidak apa-apa. Misalnya, menang ibu-ibu mungkin kan? Begitu. Makanya jangan sampai mengatakan seorang istri itu tidak bekerja. Dalam kakak biasanya, dalam keluarga itu kan kakak pekerjaan istri apa? Tidak bekerja, bukan mengurus rumah tangga. Tidak ada istri yang tidak bekerja karena ketika dibayar semuanya dari subuh sampai tidur, itu lebih besar penghasilan istrinya sebenarnya. Karena tidak dibayar gratis, karena seorang istri harus taat kepada suaminya. Mulai lakuna ibu minta bajaran tak salah. Ya.
Nafkah ini ada dalam Al-Quran, hadis dan ijma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rawa meriwayatkan Al-Muslimu Imam Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata fi hajjatil wada, dalam haji wada, haji terakhir Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fattaqullaha fin nisa, fattaqu taqwa Anda semua fin nisa, dalam masalah seorang perempuan. Dalam masalah perempuan. Fa innakum ahadtumuhunna bi kalimatillah. Engkau wahai laki-laki menikahi seorang perempuan bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Kabiltu nikah wa taswija, itu kan kalimat Allah yang diajarkan oleh Allah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan aurat-aurat mereka seorang perempuan, atau mohon maaf farji-farji mereka menjadi halal karena kalimat Allah yang asalnya haram, karena mengucapkan kalimat Allah qabiltu nikahaha wa tazwijaha, yang haram menjadi halal. Maka karena hal-hal yang halal, maka jangan disia-siakan, mainkan. Ini sudah halal. Walakum alaihanna alla yutina fi furushakum ahadan takrahunna. Jadi seorang perempuan, engkau wahai orang laki berhak jika seorang istrimu memasukkan orang lain ke dalam rumahmu, engkau berhak menegurnya. Jangan sampai seorang perempuan memasukkan orang yang bukan mahramnya, yang di situ tidak ada suaminya. Jangan. Menerima tamu misalnya, ya ada tamu bukan mahramnya, assalamualaikum, jawab dari dalam, mohon maaf suami saya sedang tidak ada keluar, ada kepentingan apa mungkin. Jangan langsung dimasukkan, Pak, karena sesuatu hal-hal itu bisa menjadikan hal yang negatif nantinya. Negatif. Bahkan dengan ipar sekalian berdua ngobrol dan sebagainya, hati-hati jangan sekarang. Jangan sampai memasukkan seorang perempuan memasukkan seorang yang bukan mahramnya ke dalam rumahnya. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna, jika ada misalnya jika ada seorang istri yang memasukkan laki-laki bukan mahramnya, fadribuhunna ghairu mubarrih, maka boleh dipukul, tetapi pukulan yang tidak membekas, artinya hanya pelajaran saja. Tapi ini zaman sekarang kayaknya tidak bisa. Karena itu ada kan tahapan. Jika seorang suami dan istri misalnya ada perseteruan atau ada percekcokan, itu akan ada beberapa langkah. Yang pertama, fa'iduhunna, beri nasihat. Misalnya istrinya tidak mau menutup aurat. Mau kemana tidak menutup aurat, mau beli ke toko tidak mau aurat, dikasih nasihat oleh suami. Pakai kerudung. Kata istrinya, "Ya, bukan ustaz sudah menasihati." Istrinya ini membangkang. Tidak bisa dinasihati, wahjuruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Tapi seorang suami ketika pisah tempat tidur harus konsekuen. Mungkin selesai salat Isya pisah tidur, jam 1 kembali lagi. Hujan. Karena hujan dingin kembali lagi. Jangan sekali bisa tidur, bisa ranjang. Celak. Oh jangan. Kata suaminya, "Dek, karena engkau dinasihati tidak bisa, sekarang kita bisa tidur." Oh, itu yang saya memang harapkan, kata istri. Wah, pokok jam ini nanti jauh. Memang itu yang saya harapkan. Tak bisa. Makanya jalan yang ketiga, fadribuhunna, pukul mereka, tetapi pukulan yang tidak berbekas. Jangan dipukul di wajahnya. Itu dulu, tapi sekarang tidak bisa. Ketika seorang suami akan mau mukul ini, difoto oleh istrinya. Dikirimkan ke polisi, KDRT. Mau dipukul, polisi datang. Anda mau mukul istri Anda tuh. Sampai kok tahu, Pak? Loh, istri sampai kan friend saya, katanya. Oh, enggak bisa. KDRT. Maka jalan yang keempat adalah fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Utuslah, bermusyawarah. Utus wali dari seorang laki-laki dan wali seorang perempuan. Wakil.
ini hubungan ponakan kita ini mau dibawa kemana? Kok setiap hari ini ada cekcok terus? Jadi ketika ada niatan untuk memperbaiki, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala yuwaffiqillah, Allah akan memberikan jalan keluar, taufik. Kalau memang ada niatan untuk Islam, takutnya memang mau bercerai, hati-hati karena ada pria idaman lain, misalnya atau wanita idaman lain, atau laki-lakinya tertarik kepada WTS, wanita tetangga sebelah. Pokoknya hati-hati. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Nah, walahunna alaikum rizquhunna, wajib kepada engkau wahai seorang suami rizquhunna, rizki atau nafkah. Yang meliputi tadi adalah makanan, tempat tinggal, melayani dan berobat. Ingkana gadian, jika seorang suami jika mampu berobat. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, wa kiswatuhunna, dan pakaian mereka bil ma'ruf dengan pantas. Ma'ruf dengan pantas. Artinya apa? Seorang laki-laki berhak atau wajib membelikan pakaian istrinya, tetapi yang wajar-wajar saja. Karena seorang perempuan sekarang kan mau ke undangan baju harus baru. Mau ke istilah Madura entar ketok petok, talam tiga tuanya. Mari tok petok entar ke 40 meninggalnya orang, baju harus baru lagi. Moloton anyar ya Anda. Istrinya bajunya baru semua, suaminya bajunya compang-camping. Ada kesan ya beli bini nama beli bajunya suaminya, istrinya. Jadi apa yang pantas saja, yang pantas. Ada lagi ambung-ambung kalau begitu. Jadi itu apanya? Kewajiban seorang suami kepada istrinya, diberikan makanan dan diberikan pakaian. Bagaimana sekarang jika seorang suami misalnya dia memberikan nafkah kepada istrinya, belanja nafkah, tapi tidak cukup, termasuk suami yang pelit, padahal dia mampu. Misalnya belanja sekarang 50.000 sehari, ya hanya dikasih 20.000. Kebeli apa? Kebeli tahu malah pokok. Bagaimana kalau terjadi kasus demikian? Anna Hinda bin Utbah, sesungguhnya Hindun binti Utbah ini qalat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid. Sesungguhnya Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit. Istrinya Abu Sufyan belum masuk Islam, sudah masuk Islam ini, tapi dia Abu Sufyan itu ya Rasulullah adalah seorang yang pelit, tak cukup belanjana, tak cukup. Walaisa yu'tini wa waladi illa ma akhadtu minhu. Abu Sufyan itu tidak pernah memberikan sesuatu kepada saya, tidak memberikan uang, dan kepada anak saya juga tidak pernah memberikan uang, illa ma akhadtu minhu, kecuali yang saya ambil ketinggalannya. Istrinya mengambil uangnya suami karena suami tidak memberikan nafkah padahal dia mampu. Wa huwa la ya'lam, beliau dia Abu Sufyan la ya'lam, tidak tahu. Saya ambil uangnya, saya curi uangnya, Abu Sufyan itu tidak tahu. Padahal saya kan butuh, artinya butuh belanja, harus beli ini, tapi tidak dikasih oleh Abu Sufyan. Bolehkah saya mengambil uangnya? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf, ambillah, silahkan. Ambillah, tetapi apa batasannya? Mayak fikih, sekedar yang cukup untuk engkau dan anakmu. Boleh pasti kalah kapi. Biasanya sehari itu belanjanya 50.000, dikasih 20.000 atau tidak dikasih, boleh mengambil 50.000. Jangan mengambil 500.000, bangkrut suaminya. Tidak boleh. Yang diambil itu hanya apa? Hanya sekedar yang menjadi kebutuhan hari itu. Besok ambil lagi. Tapi harus musyawarah kalau bisa. Lama-lama ini curiga, apa di rumah saya ada toyol atau gimana?
Kok setiap hari uang kurang 50.000 misalnya. Makanya ini jalan terakhir, bukan jalan pertama, jalan terakhir. Musyawarah dulu, ini kurang, belanjanya kurang, anak ini butuh ini. Masih tidak dikasih, 3 kali sudah musyawarah, boleh mengambil sekedarnya saja. Kalau waktu Maksa. tidak bisa, makanya hati-hati oleh para suami jangan mencari istri yang pandai mencari duit. Jangan pandai mencari. Sudah ditaruh di bawah bantal, ketemu. Dia masih pandai mencari duit. Sudah ditaruh di lemari, ketemu masih sama istrinya. Artinya istri yang pandai mencari duit. Ini istri siapa pun ditaruh di mana, di laci dan sebagainya, masih ketemu. Berarti istrinya pandai dari duit. Hati-hati jangan mencari istri yang pandai dari duit. Mata rasanya. Ini apa? Kata Rasulullah, ambil, tetapi yang hanya sekedar mencukupi kebutuhan Anda saja. Jangan diambil semua. Kadang ada kan di TikTok itu kan, tangannya istrinya masuk ke baju suaminya, bajunya digantung. Tangannya istrinya masuk ke lengan baju suaminya, diambil digantungnya. Jadi seakan-akan suaminya yang mengambil. Itu beberapa kewajiban, 2 kewajiban, masih banyak kewajiban yang lain. Saya kira cukup. Bisa disambung lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Sebelum ditutup tentang nafkah ini, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan atau ditambah atau dipertanyakan dan sebagainya tentang nafkah, dipersilakan sebelum diakhiri. Terima kasih. Banyak yang berjualan, banyak orang yang tahu. Jadinya tolak dia menyuruhkan suami istri kepada keluarga. Ibu dan keluarganya aku aja. Kita dengar betul jadi tarak. Ketika ada ya. Ini nama pasang saya ini kan terjadi 3 talak 3. Hukumnya seperti itu. Nah, maksudnya kalau umpamanya kembali kan berarti pergi tidak tidur, ya kan berarti pembinaan. Boleh itu biasa begitu kalau. Nah, sekarang untuk kembalinya, untuk kembali lagi dengan demikian, apakah kita boleh atau hanya dengan mengatakan bahwa ini perlu dijelaskan? Ya, tentang dihar. Dihar itu dari kata dahrun apa? Punggung. Seorang suami menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau asalnya, tetapi tidak hanya punggung istrinya, menyamakan salah satu anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh ibunya atau orang yang haram dinikahi beristrinya. Ini kata ulama ini ada dua pendapat. Jika bermaksud menyamakan anggota tubuh istrinya dengan ibunya atau orang yang haram dinikahi dengan bermaksud berdihar, ini tidak boleh. Tetapi karena memang persis wajah kamu seperti saudari saya, ini tidak apa-apa karena memang persis, tapi tidak bermaksud berdihar, tidak bermaksud dengan dihar. Ada kan banyak terkadang, tangbi mak badan ponakan. Ini banyak. Ini memang sama, hampir sama. Ini bukan dia. Tetapi kata bermaksud berdihar, artinya memang menyamakan maksud dihar, ini tidak boleh digauli sampai menebus kafarat. Tidak kawin lagi, tapi harus menebus kafarat. Apa kafaratnya? Itu berpuasa. Syahra ini berpuasa. Atau kalau tidak bisa berpuasa, dia memberikan makan 10 orang miskin. Kalau tidak bisa, memerdekakan budak atau memberikan pakaian. Sebelum haknya itu ditebus, dia tidak boleh menggauli istrinya. Tidak boleh. Oh, kamu matanya seperti mata ibuku. Dia berbuktian. Ternyata malamnya dikubur, itu zina. Jangan main-main dengan dihar ini.
banyak dalam istilah Islam ada tihar, ada nusus dan sebagainya, ada li'an, macam-macam. Jadi harus tahu kafaratnya dulu. Maka biasanya dan sekarang sudah biasa ini sebelum perkawinan itu ada di KUA program dari Kementerian Agama ada namanya BINGWIN, bimbingan perkawinan. Karena tidak cukup hanya dinasihati ketika akan kawin, dinasihati 5 menit, 10 menit tak cukup. Maka ada BINGWIN, bimbingan perkawinan untuk orang-orang yang akan menikah. Jadi dia siap menghadapi rumah tangga, problema rumah tangga. Jadi misalnya masalah nafkah, masalah tihar dan sebagainya, ini ada BINGWIN. Nantinya akan mendapatkan sertifikat. Hanya dinasihati hanya sekedar tak bisa. Akhirnya apa? Karena orang hanya mengatakan kawin itu yang penting memberikan nafkah. Bukan. Pertanyaan, kenapa orang itu bisa cerai? Kenapa? Orang itu kok bisa cerai? Gampang cerai, kenapa? Kawin muda, udah. Kawin tua apalagi? Kenapa orang itu bisa cerai? Karena dia kawin. Seandainya tidak kawin, tidak akan cerai. Ya. Kawin, karena kawin. Kenapa mau orang atelak? Karena kawin. Mau tak kawin masa telak, tak kira kan? Karena kawin, jaga aja. Dia kawin. Itu masalah tihar, jangan sampai terjadi. Walaupun gurau-gurau takut nanti. Banyak itu sebenarnya tihar itu dalam Islam itu adalah termasuk tolak, tetapi tidak secara langsung. Tapi tidak harus kawin lagi. Karena kan banyak orang sekarang mengatakan ketika ada percekcokan, nah silakan engkau pulang kepada ibumu, silakan pulang ke rumahmu. Apa itu maksudnya? Ketika silahkan pulang kepada rumahmu atau kepada ibumu, kalau dalam hatinya itu bermaksud telak, itu sudah jatuh telak. Itu namanya telak, bukan itu sore. Beda telak sore. Telak sore ini jelas jelasan memakai kalimat telak. Talak tuki, farak tuki, misalnya. Saya telak engkau, saya pisah engkau. Itu namanya telak sore. Ada telak singgungan seperti tadi. Silakan pulang kepada ibumu. Apa maksudnya? Kalau hanya ingin seorang suami menenangkan diri karena cekcok tadi pulang, ya bukan itu telak. Tapi kalau dalam niatnya, dalam hati dengan kalimat silakan pulang kepada ibumu atau rumahmu, tapi dalam hatinya telak, itu sudah jatuh tolak. Ada terkadang kan tengkar ini hati-hati. Ketika ini seorang suami dan istri itu bercerai, setan ini sangat bangga karena itu memang tujuan setan. Karena gara-gara sepele, misalnya uang belanja atau apa langsung cerai. Hati-hati dengan kalimat cerai. Cerai ini sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang suami mengatakan cerai kepada istrinya, ini harus bergoncang. Artinya apa? Allah sangat murka walaupun halal. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala murka. Zaman sekarang kawin kadang pacarannya 6 tahun, kawinnya hanya 6 bulan. Banyak. Pacaran 6 tahun, tidak kawin oleh 6 bulan ada. Kenapa? Mereka tuh selesai semua, pegang sudah ini sudah 6 tahun pacaran, kawinnya hanya 6 bulan. Belum iddah sudah kawin. Apa yang ya artis-artis ada iddah. Itu tentang tihar. Mungkin ada yang mau nambah, silakan tentang jawaban saya. Cukup. Doanya musafir. Mari. Amin. Doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarikal arda wa man 'alaiha wa أنت خير الوارثين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا وقرأنا
لنا في ديننا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الخير وأهل الكسلان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل دعانا بأسرار الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf terutama para jamaah yang dari luar. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dalam penjelasan saya, itu kemampuan saya. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.